Kita ikuti berita lintas nasional. Pemilihan Wali Kota Pontianak 2024 semakin dekat, dan pasangan Mulyadi Harti, yang dikenal dengan nama pasangan Multi, baru saja menggelar dialog terbuka bersama ratusan awak media. Dalam acara yang diadakan di Hotel Borneo Sky, pada tanggal 27 September tahun 2024, mereka memaparkan visi dan misi untuk membangun kota Pontianak lebih maju, sejahtera, dan lestari. Dalam visi Mulyadi Harti, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama. Mulyadi menekankan pentingnya memperhatikan Pontianak Utara, yang menurutnya telah lama tertinggal dalam hal pembangunan. Jika terpilih, ia berkomitmen untuk memperbaiki kondisi jalan, serta membangun fasilitas publik yang lebih memadai, demi mendorong kesejahteraan yang lebih merata di seluruh kota. Menurut Mulyadi menegaskan, kami ingin agar setiap warga Pontianak, terutama yang berada di utara, merasakan dampak pembangunan yang lebih adil. Infrastruktur yang kuat akan menjadi fondasi bagi kota yang maju. Pasangan Multi juga menjanjikan solusi konkret untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di titik-titik rawan di kota. Selain itu, mereka akan memprioritaskan pembenahan sistem drainase yang selama ini menjadi penyebab utama banjir di beberapa wilayah. Harti menegaskan bahwa dengan perencanaan yang tepat, masalah ini bisa segera teratasi. Mulyadi menegaskan, kami memiliki desain kebijakan transportasi yang lebih efektif untuk mengurangi kemacetan di Pontianak. Pembenahan drainase juga akan dilakukan secara menyeluruh untuk meminimalisir banjir. Pelaku UMKM di Pontianak, dari pedagang kaki lima hingga pengusaha kecil. Sertakan footage Mulyadi Harti berdialog dengan pelaku UMKM, diiringi infografis mengenai rencana akses modal dan pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hadir kataliko bacurami kak saruga kak sehat baju baru. Mohon maaf sebelumnya kehadiran kami agak terlambat, tidak sesuai dengan jam. Jadi hari ini, kesempatan hari ini kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh insan pers yang ada di Kota Pontianak yang telah hadir bersama-sama kami menikmati sebotol air ya, bukan secangkir kopi ya, bersama kami di sini dan untuk berbincang-bincang bagaimana perkembangan yang kami rancang untuk kedepannya khususnya Kota Pontianak. Jadi kehadiran kami di Kota Pontianak dari awal kami sudah menunjukkan ingin adanya rasa damai di Kota Pontianak. Makanya kehadiran kami kasih slogan multi etnis, multi agama dan sebagainya. Jadi kami ingin mengajak seluruh masyarakat Kota Pontianak, khususnya Kota Pontianak yang begitu lengkap dengan berbagai etnis, untuk bersama-sama kami untuk membawa satu perubahan dan perbaikan Kota Pontianak. Dan khususnya saya sebagai calon wakil wali kota pada hari ini, sebagai perempuan, saya juga ingin mengajak seluruh perempuan yang ada di Kota Pontianak untuk turut serta kita jaga agar tidak berantakan. Mulyadi Harti datang bawa harapan. Jadikan Di sektor ekonomi, Mulyadi Harti berfokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, yang mereka pandang sebagai penggerak ekonomi lokal. Pasangan ini berjanji untuk memperluas akses modal serta memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku usaha kecil, sehingga mereka bisa berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi Pontianak. Mulyadi menambahkan, kami ingin memudahkan pelaku UMKM mendapatkan modal yang diperlukan dan menyediakan pelatihan untuk memperkuat keterampilan kewirausahaan mereka. Pasangan Multi juga menekankan pentingnya pelestarian budaya lokal di tengah modernisasi. Menurut mereka, Pontianak memiliki kekayaan budaya yang tak ternilai, yang harus dilestarikan agar tetap menjadi bagian dari identitas kota. Mulyadi Harti berjanji akan mendukung upaya pelestarian ini dengan program-program khusus untuk melibatkan generasi muda. Mulyadi memaparkan, pelestarian budaya bukan hanya soal menjaga tradisi, tapi juga tentang menguatkan identitas lokal di tengah perubahan zaman.
Kami akan terus mendorong keterlibatan generasi muda dalam menjaga tradisi ini. Acara dialog ini diakhiri dengan sesi tanya-jawab yang berlangsung interaktif. Pasangan Multi menjawab berbagai pertanyaan dari para jurnalis mengenai langkah-langkah implementasi kebijakan yang mereka tawarkan. Mulyadi Harti optimis bahwa visi mereka akan membawa perubahan nyata bagi masa depan Pontianak. Dengan visi dan misi yang komprehensif, pasangan Mulyadi Harti optimis dapat menghadirkan solusi untuk berbagai permasalahan Pontianak, mulai dari infrastruktur hingga ekonomi dan pelestarian budaya. Dengan strategi yang matang, mereka siap membawa Pontianak menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan laporan khusus ini. Kami akan terus memberikan berita yang aktual dan akurat untuk Anda. Sampai jumpa di laporan mendatang. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Lintas Nasional iNews melaporkan. PNS jadi anggota Golkar. Jadi dikeluarkanlah kartu tanda anggota Golkar. Menjadilah saya anggota Golkar tahun 1989. Ya. Kemudian seiring waktu berkembang, PNS diharuskan memilih apakah tetap jadi PNS atau menjadi anggota partai politik. Pada waktu itu saya tetap menjadi PNS. Maka dengan demikian keanggotaan saya sebagai anggota Golkar keluar. Itu yang terjadi. Selanjutnya kalau dipindahkan ke SMK 1 Pontianak sebagai kepala sekolah di situ kurang lebih 1 tahun lebih. Dan oleh almarhum Pak Bohari Ar-Rahman pada waktu beliau menjadi wali kota, ya, yang wakilnya waktu itu Pak Salman Jiban, saya oleh Pak Bohari Ar-Rahman diminta untuk memperkuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga saya ditugaskan menjadi kepala bidang pendidikan dasar yang mengurusi TK, SD dan SMP. 3 tahun saya di situ diberilah kesempatan menjadi kepala bagian tata usaha. Karena Pontianak pernah mengalahkan Surabaya dalam nilai ujian nasional. Kemudian dalam penataan kepegawaian Pontianak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pontianak menjadi back prestige. Saya jadi narasumber di Solo, saya jadi narasumber di Bali dalam penataan kepegawaian. Nah, ini adalah modal dasar yang ada pada diri saya. Kala berikutnya saya dipindahkan. Seleksi lagi, tes menjadi sekretaris daerah di nasional, tesnya di nasional. Yang ujinya, ketua tim pengujinya itu Profesor Dr. Sofyan Effendi, Rektor UGM. Ya, alhamdulillah ternyata berhasil dan saya diamanahkan menjadi sekretaris daerah Kota Pontianak kurang lebih 5 tahun 7 mendekati 8 bulan. Tentunya modal dasar yang saya peroleh itu tadi pada waktu penanganan manajemen kepegawaian, maka Pontianak alhamdulillah di akhir masa jabatan saya sebagai sekretaris daerah, Pontianak adalah memperoleh nilai tertinggi nasional dalam menangani kepegawaian, yaitu sistem rate dalam penataan birokrasi. Kita malah nilainya lebih amat baik, mengalahkan Provinsi Kalimantan Barat. Prestasi yang kita capai semuanya itu adalah modal dasar saya untuk membuat Pontianak ini menjadi lebih indah. Saya teringat betul pada waktu saya jadi kepala sekolah SMK 1 sana. Kepala bupatinya Pak Michael Anjo. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang kita lihat di kota Pontianak. Pontianak ini adalah kota kebanggaan kita. Ada satu lintasan garis khatulistiwa yang merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tidak seluruh dunia dilalui oleh garis khatulistiwa. Jadi tubuh khatulistiwa itu sebetulnya merupakan salah satu keajaiban dunia, kalau boleh saya katakan demikian. Kenapa tempat lain tak dilalui garis khatulistiwa? Hanya beberapa wilayah di Indonesia ini yang di dunia ini yang dilalui garis khatulistiwa. Sekarang saya tidak perlu mengkoreksi, Bapak sendiri yang melakukan penilaian. Para jurnalis yang melihat apa yang terjadi dengan tubuh khatulistiwa kita sekarang. Apa yang bisa kita lihat di situ? Padahal itu merupakan pintu masuk dari luar kota Pontianak. Dari Jongkak lah paling dekat.
masuk, tengok situ. Dari Membawa, masuk dia. Dari Singkawang, masuk dia. Apa yang bisa kita lihat? Sebelum sampai ke Tunggu Khatulistiwa, masuk pintu gerbangnya bagus. Begitu noleh ke sebelah kiri, apa yang ada di sana? Menyedihkan. Orang akan bilang, ya, beginilah ibu kota provinsi penampakannya. Jalan kita terus sampai ke Indonesia, tengok lagi seperti itu. Masuk di jalan utara, jalannya ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau mobil yang kecil, itu insya Allah muatan di syarat bisa. Kalau yang membawa mobil itu tidak konsentrasi baik, bisa jadi persoalan itu dia. Kemudian jalanlah, kepengenlah, capek juga supirnya, kepengen rehat sebentar, lewatlah Lampung. Lewat Lampung melalui jalan terminal Siantar. Nah, Bapak Ibu lihat sendiri bagaimana kondisi terminal Siantar, ya, bagaimana kondisi terminal Siantar. Saya tak usah menyebutkan, yang bisa menilai kita semua, ya, kita yang melakukan penilaian. Bagaimana kondisi terminal Siantar? Sebetulnya 3 unsur yang ada di utara itu, 3 titik yang ada di utara itu kalau dipoles dengan baik, dia akan meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Pontianak. Saya yakin dan percaya. Kenapa terminal Batu Layang tidak dijadikan rest area? Tempat persinggahan orang capek, kalau udah tengah malam kan capek, singgah situ. Ada yang bisa dinikmati itu dengan enak. Bukan melihat sesuatu yang tidak enak dipandang. Dan dia gelap. Maka saya bilang, saya lahir 21 April. 21 April itu adalah Hari Kartini. Semboyan Hari Kartini adalah habis gelap terbitlah terang. Insya Allah Mulyadi Harti jadi wali kota. Pontianak yang sekarang gelap menjadi terang. Hidup Pak Mul. Insya Allah. Lanjutkan. Nah, kemudian yang berikutnya, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, perubahan. kita melihat beberapa komponen yang lain yang harus kita perhatikan. Satu itu tadi. Yang kedua, kita melihat bagaimana kehidupan masyarakat kita. Kalau misalnya Singkawang itu menjadi lapangan terbangnya bisa didarati oleh pesawat berbadan lebar, karena pengembangan budaya di Singkawang itu sangat diakui oleh banyak pihak di luar, dan objek-objek wisata banyak di Singkawang, maka yang akan terjadi adalah Pontianak hanya tempat lintasan pesawat udara saja. Orang Pontianak cuma tengok pesawat lewatnya. Orang langsung ke Singkawang, tidak lagi Pontianak. Kenapa? Di Pontianak ini kalau kita lihat memang tidak ada pusat kuliner. Saya minta tolong tunjukkan, Bapak Ibu cari sendiri mana pusat kuliner yang ada di Kota Pontianak. Pusat kuliner yang ada di Kota Pontianak tidak ada. Kalau kita pergi ke tempat lain ada pusat kuliner, ya. Kalau kita tidak ada, di mana ada di Pontianak ini yang pusat penampilan budaya yang dilakukan oleh masyarakat Kota Pontianak? Tidak ada. Pentas-pentas seni tidak ada. Pentas seni tidak ada. Nah, manusia itu harus dibentuk kecerdasannya. Kecerdasan yang muncul itu apabila dia mampu hebat di bidang seni. Orang seni itu harus cerdas. Orang seni itu berinovasi dan berkreativitas. Ini yang perlu, ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian yang berikutnya, tentunya kita melihat juga hal yang lain yang ada, persoalan yang ada di Kota Pontianak. Apa persoalan yang ada? Persoalan yang ada di antaranya, kalau jam 12 malam banget hujan, kemudian besok pagi kita hantar anak kita sekolah di arah Jalan Ayani, maka yang terjadi adalah banyak genangan air dan banjir. Bersihlah bawa mobil kita itu, bersih di bawah motor kita, sampai kita ngangkat 2 kaki ke atas, bawa pakai motor.
Saya ingat betul Pak Bu. Saya dulu saya kan senang bermotor juga kemana-mana itu. Nah ya, kenapa bisa seperti itu? Air tidak pasang, sungai tidak meluap, tapi genangan air terjadi. Apa persoalannya? Apakah solusinya dengan meninggikan jalan? Meninggikan jalan solusi apa bukan? Bukan. Meninggikan jalan itu apabila jalan ditinggikan maka air akan lari ke tempat yang rendah lagi. Iya. Kalau itu pemukiman penduduk maka air masuk dalam rumah penduduk. Kesian masyarakat. Boleh tinggikan jalan tapi pemerintah memberi subsidi semen dan upah tukang kepada penduduk untuk tinggikan rumah. Benar Pak Mul. Benar dah tuh. Persoalannya apa sekarang? Persoalannya harus Saluran. Drainasenya harus Perbaiki. Kalau saya punya program, saya bukan orang teknik ya, tapi saya bisa mencerna dan mengamati. Kebetulan S2 saya penelitiannya pemukiman lingkungan. Jadi saya lihat lingkungan ini termasuklah banjir, kekumuhan, ya. Jadi kita punya program. Pontianak ini coba apa dulu ya? Misalnya ya, kita punya taman, ada pembatas jalan yang terdiri dari tanaman-tanaman di ayangan. Ada tak tandun air di situ? Tidak ada. Air terbuang pada saluran yang rendah. Kita harus buat itu, saluran itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama bisa jadi kedalamannya 75 cm. Turun daripada tahapan kedua, yang kedalamannya 100 cm. Ya. Kemudian turun lagi, yang ketiga yaitu 120 meter. 120 cm, berarti 1,2 meter. Apa air mancur yang sekarang jarang hidup lagi. Kemudian kita lihat ada taman catur, ada ini, itu kan peninggalan yang dulu ya, jogging track ya kan, ada di situ aja orang kumpul. Kalau setiap hari orang yang di seberang kota pergi ke situ lumayan juga itu. Padahal di utara itu ada sebetulnya tempat aloe vera center itu dijadikan jogging track yang luar biasa. Sekarang aloe vera center itu tidak berfungsi, mesin-mesinnya rusak semua. Sana ada juga tempat pembibitan anggrek. Saya pernah tegur kepala dinasnya, tapi seorang sekretaris daerah tidak punya kekuatan untuk mengeksekusi itu. Karena sekretaris daerah hanya sampai pada tataran level 3 saja, bukan top, di luar saya kunjungi itu. Sungai menjadi pusat peradaban kebudayaan. Bisa di Sungai Kapuas itu orang mengadakan festival kadra di sana. Bisa orang yang bonsai di atas sana. Bisa orang melaksanakan kegiatan-kegiatan budaya di sana. Ya, bisa orang karaoke di atas sungai. Tapi bukan siapa di atas sungai. Ada tarian di atas sungai. Kan Bapak Ibu bingung, gimana Pak bisa itu Pak? Gampang, nari di atas ponton. Pontonnya tidak tertutup, kan terbuka. Kita buat, pemerintah daerah buat. Nanti nontonnya di pinggiran Sungai Kapuas, sehingga silakan masing-masing anak muda berkreasi di situ. Maka orang akan tumpah ruah di situ. Baru ditata lingkungan itu ada UMKM, pelampung itu jadi tempat UMKM-nya. Pelampungnya tak jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua para jurnalis pada hari ini. Saya Sabiri dari Media Putra Bayangkara. Untuk Pak Mulyadi dan Pak Pija, masih ingin bertanya Pak, setiap kali jadi wali kota Pontianak,
untuk Pontianak Utara itu Pontianak tadi kan Pak, dari segi pembangunan infrastruktur. Jadi bagaimana langkah-langkah Bapak nanti dari wali kota Pontianak untuk Pontianak Utara itu sisi pembangunannya Pak. Dan untuk kedua, banyak Bang. apa langkah konkret Anda untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah dalam menghadapi persaingan pasar global Pak? Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita kumpulkan dulu pertanyaannya atau langsung dijawab ya. Pertanyaan untuk Pak Mul. .co.id Pak. Kebetulan di depan itu senior saya juga itu. Guru saya itu Pak, Bang Riko. Pak Mul dan juga ada Bu Baby. Dewan yang cerdas Bu Baby itu. Memang kritis juga. Pak, ini kan tadi saya sudah merangkum beberapa persoalan Kota Pontianak nih Pak. Ada 3 yang menjadi catatan saya. Pertama itu banjir, kumuh, dan macet lah Pak ya, Pontianak ini Pak ya. Nah sebenarnya persoalan-persoalan ini Pak, ini diakibatkan oleh perda yang buruk Pak. Artinya pemerintah kota sudah membuat perda yang bagus tapi dilanggar Pak. Banyak perda-perda yang dibuat oleh Pemkot ini sering dilanggar gitu Pak. Nah kalau Bapak jadi wali kota nanti ke depannya, apakah Pak Mulyadi berani untuk menegakkan perda nih Pak untuk kepentingan masyarakat? Karena pelanggar-pelanggar perda ini Pak, kebanyakan ini pengusaha-pengusaha atau mafia-mafia nih Pak. Pontianak ini kan kota kecil ini kan, jadi kebanyakan, mohon maaf Pak, pemimpin sebelumnya saya kira tidak cukup berani untuk berlawan dengan pengusaha kan. Nah kalau Pak Mul ini berani nggak nih Pak? Mohon dijawab itu Pak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, saya Pak Mokhtar dari media Bobby News. Saya tertarik apa yang disampaikan Pak Mul tadi, masalah pembangunan jalan atau drainase. Nah, kadang-kadang pemerintah daerah kita membangun jalan tinggi, tapi dampak di masyarakat itu rumahnya itu di bawah. Nah, kadang-kadang saya kalau lihat lagi saya jalan di daerah kota Pontianak, kita miris juga, apalagi masyarakat itu yang nggak mampu. Tapi kalau hujan yang mampu binatang, aduh, alhamdulillah menjadi kasihan. Nah, seharusnya kebijakan seperti itu pemerintah sebelum melakukan hal-hal pembangunan untuk kota-kota sekarang yang termasuk tadi revitalisasi dan sebagainya, apa dilakukan apa melihat keadaan yang akan kita laksanakan dari kebijakan tersebut. Semoga dengan apa yang kita lakukan telah terpilih mewakili dari wali kota Pontianak ke depan belum seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dijawab. Kantor arsip dan perpustakaan, alhamdulillah Kota Pontianak mendapat penghargaan nasional. Ikuti berita Lintas Nasional.